utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman yang berbahagia, pada sesi ini kita akan mengupas topik layanan Prima PAUD Aisyah berkemajuan dalam bingkai kurikulum merdeka. Baik, kita awali dengan Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang menjadi landasan bayani profesi guru PAUD dalam menerima amanah Allah, berkontribusi menyiapkan generasi kuat yang tidak memunculkan kekhawatiran di masa depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi, yang pertama, Allah mengingatkan kita untuk menyiapkan, melahirkan, mendampingi generasi kuat yang tidak memunculkan kekhawatiran masa depan. Yang kedua, Allah mengingatkan agar kita sebagai orang dewasa yang ada di lingkungan mereka bertugas menciptakan lingkungan yang mencapai ketakwaan. Kemudian kita adalah model orang-orang dewasa yang selalu bertutur kata benar. Berikutnya, yang menguatkan kita dalam langkah di sekolah, guru-guru harus paham dengan baik visi dan misi PAUD Aisyah. Visinya terbentuknya tunas insan pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, cakap, kreatif, dan peduli. 6 kata yang harus diingat, sehingga seluruh aktivitas kita di PAUD, di ruang kelas, berlandaskan kepada 6 kata kunci ini. Lagi-lagi takwa sebagai hal yang utama. Kemudian visi itu diturunkan dalam misi, menumbuhkan semangat cinta belajar pada anak, menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia, membiasakan anak beribadah sesuai manhaj tarjih Muhammadiyah, mendidik anak secara optimal sesuai dengan perkembangannya dengan mengembangkan kemandirian, kecakapan, dan kreativitas, serta membiasakan anak untuk bersikap peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Ini harus betul-betul menjadi dasar dari semua perencanaan dan pelaksanaan program sekolah. Harus betul-betul tertanam dalam benak seluruh guru PAUD Aisyah. Selanjutnya, guru PAUD Aisyah Jawa Tengah perlu lebih memahami pendekatan pembelajaran dalam alur bayani, burhani, irfani. Dalam tahap bayani, guru PAUD perlu mengintegrasikan ajaran Al-Quran dalam setiap topik yang diangkat. Dalam bayani, setiap topik perlu diikat dengan dalil nakli secara tekstual dari Al-Quran, baik itu menjadi dasar nakli maupun materi hafalan, sehingga diharapkan murid-murid kita memiliki penguatan keimanan. Selanjutnya, guru-guru PAUD perlu lebih memahami tahap burhani, di mana mereka memiliki keterampilan yang baik untuk menstimulus murid-murid dalam bereksplorasi, bereksperimen, melakukan observasi, sehingga
pemahaman kedalaman keilmuan mereka lebih baik dan berdasarkan pada tauhid. Dan berikutnya di tahap irfani, guru-guru memastikan bahwa latihan-latihan yang diberikan kepada murid mampu mewujudkan penjiwaan ajaran Islam dengan baik, sehingga ada naluri-naluri yang terasah didasari oleh tauhid. Allah hadir di hati dan pikiran murid-murid kita, sehingga ketika beramal, maka amal mereka adalah amal yang dilandasi iman dan ilmu. Selanjutnya, guru-guru PAUD Aisyah Jawa Tengah perlu lebih memahami terkait profil lulusan PAUD Aisyah. Dengan kuantitas yang luar biasa, PAUD-PAUD di Jawa Tengah memunculkan kreativitas layanan yang beragam. Sehingga kita tidak bisa mencirikan profil lulusan PAUD Aisyah itu seperti apa, terutama yang di Jawa Tengah. Seharusnya kita bisa menyepakati standar minimal lulusan PAUD Aisyah kita, sehingga anak lulus dari TK Aba Semarang pencapaiannya tidak jauh berbeda dengan anak PAUD Aisyah yang lulus dari Kota Pekalongan. Nah, sehingga kita rumuskan standar minimalnya. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal karakter. Di kurikulum tentu disampaikan karakter yang diharapkan, termasuk di visi misi. Namun, dalam penggalian penguatan yang dilakukan di kelas, tidak boleh keluar dari karakter wajib Rasulullah. Apa itu? Sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Semua teori karakter kalau dikerucutkan pasti akan fokus keempat karakter ini. Jadi itu yang harus dikenalkan. Dan contohnya begitu nyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan karakter abal-abal. Kemudian tentang life skill, apapun latihan yang dibangun di masing-masing PAUD, maka harus memunculkan life skill yang siap untuk digunakan mereka di abad 21. Nah, sementara ini kita gali konsep life skill yang disusun oleh Ellen Galensky, yang nanti ini akan betul-betul bisa terintegrasi dalam kegiatan harian. Kemudian yang terakhir tentang AIK. Nah, AIK ini juga konsepnya harus sama, sesuai yang disusun oleh majelis, bahkan oleh PP. Nah, bagaimana mereka beribadah, sesuai nggak dengan Tarjih Muhammadiyah. Selanjutnya, untuk juz amma, kalau lulusan aba itu baiknya surat apa yang dikuasai. Di sekolah ini sudah 1 juz amma, di sekolah itu hanya sampai at-takasur, di sekolah lain lagi sampai al-bayyinah. Nah, seharusnya setiap sekolah ini memiliki standar minimal yang sama. Kita tetapkan saja aduha. Nanti kalau ada sekolah yang lebih dari aduha, itu dikategorikan sebagai program unggulan. Memang unggulannya tahfiz. Adapun yang di bawah, ayo kita kejar sampai surat aduha. Nah, begitu tentang profil lulusan. Jadi kita harus punya standar minimal yang sama. Teman-teman, apa yang tadi saya ulas merupakan sebuah konsep layanan prima PAUD Aisyah berkemajuan. Itu baru merupakan konsep. Bagaimana implementasinya, semua harus kembali disikapi dengan kolaborasi yang baik di antara kita, membangun kesepahaman yang sama, sehingga langkah ke depan semakin terarah dan terurus.
harapan kami besar kepada teman-teman demi mewujudkan layanan prima PAUD Aisyah berkemajuan. Tahapan untuk mewujudkan itu tidak sebentar dan kita perlu kesabaran. Dimulai dengan membentuk tim pengembang sehingga ada konsep dan bertepatan dengan diluncurkannya IKM, kita jadikan IKM itu sebagai kendaraan. Nah, mulai sekarang teman-teman yang PCP ini akan lebih banyak terlibat baik dalam sumbang pikir maupun pengimbasan. Sehingga siapkan energi dengan baik karena tim pengembang sudah mencoba mengemas, kemudian pengkategorian PAUD. Saya mohon keikhlasan dari teman-teman yang punya sekolah dengan kapasitas ruang yang memadai, banyak, bersedia menjadi model. Kemudian nanti teman-teman secara bertahap akan biasa mengasah dalam program pengimbasan. Di awal tentu kami mendampingi, kemudian selanjutnya secara bertahap akan diberi kepercayaan dengan tetap di remote atau di monitor dari majelis, agar selama 3 tahun ke depan program ini bisa mewujudkan progres yang baik sesuai dengan harapan. Demikian teman-teman, tahapan mewujudkan LPPAB, dan di slide terakhir ini saya mengajak teman-teman untuk fokus dalam program penguatan. Ke depan kita akan mulai mengembangkan standar isi, yaitu meramu dari satu capaian pembelajaran dan elemen dimensi terkait profil pelajar Pancasila yang merupakan komponen kurikulum merdeka, kemudian integrasi AIK dan nilai utama, kemudian kekhasan dalam kemasan, yaitu anak-anak kita hafal juz amma sampai aduha, ya. Untuk mewujudkan itu bukan hari ini ya, itu proses ya, sehingga 3 tahun ke depan itu sudah tercapai semua. Maka kita mencoba merintis gerakan guru PAUD hafal juz amma. Silahkan, caranya masing-masing punya kreativitas. Ketika kesulitan boleh kita diskusi. Kemudian pengembangan standar proses dimulai dengan mengangkat konsep sekolah cinta anak. Jadi apa yang dilakukan di sekolah harus mendasarkan pada ini. Kemudian PAUD holistik integratif. Nah, sebagai tampilan yang langsung menyentuh dan terlihat, kita kuatkan lingkungan belajar berkualitas. Nah, salah satu halnya bagaimana merubah layout atau desain kelas yang tadinya ditata seperti ruang kelas SD, SMP, SMA, meja kursi mengarah ke papan tulis, nanti diubah dengan situasi yang menyenangkan. Karena itu penting, sangat terlihat. Kemudian penguatan STEAM, LUSPAT, literasi dasar, bagaimana pula kita mengenalkan baca tulis, persiapannya ya, bukan baca tulisnya, reading readiness yang lebih ramah untuk anak. Kemudian life skill abad 21 yang untuk sementara kita pelajari bersama karyanya Ellen Galensky. Nanti mungkin mudah-mudahan PP meluncurkan teori life skill abad 21 mana yang akan kita pelajari bersama. Nah, kemudian sebagai ciri khas layanan Prima PAUD Aisyah berkemajuan juga diharapkan sekolah aktif ya, menjalin kemitraan, bisa saja dengan Hizbul Waton, dengan Tapak Suci, dengan Puskesmas, kemudian lembaga-lembaga penyelenggara parenting. Jadi itu saja untuk dipahami dalam LPPAB yang akan kita mulai di Jawa Tengah setahap demi setahap. Sekali lagi, ini pekerjaan berat dan bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 1-2 masa. Kita
lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa terukur. Mudah-mudahan 3 tahun sekian persen yang lebih banyak dari PAUD yang ada di Jawa Tengah sudah menunjukkan perform yang lebih baik. Begitu teman-teman. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.